Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang menyangka hidupnya sempurna, rumah tenang, keluarga rukun, dan senyum yang selalu merekah di wajah. Tapi siapa sangka, di balik pintu kamar yang terkunci, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia menyembunyikan banyak hal. Bahkan dari ibunya sendiri, ia belajar tersenyum. Padahal jiwanya menjerit diam-diam, tak ada yang tahu. Setiap malam ia berdoa agar esok datang tanpa bayang-bayang yang sama. Ia merekam, menulis, dan menunggu waktu yang tepat. Tapi sampai kapan suara yang terbungkam bisa bertahan sebelum akhirnya meledak jadi keberanian? Dan jika kebenaran akhirnya muncul, apakah semua orang akan percaya? Selamat datang di channel This Is Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap solawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Rania selalu terlihat seperti remaja yang sempurna di mata banyak orang. Wajahnya teduh, pembawaannya tenang, dan senyumnya mampu mencairkan suasana. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir kota bersama ibunya, Bu Ramlah, dan ayah tirinya yang bernama Pak Jamal. Sekilas, keluarga mereka tampak utuh dan bahagia. Orang-orang yang mengenal mereka bahkan sering mengatakan, Rania beruntung sekali punya keluarga seperti itu. Setiap pagi, Jamal mengantar istrinya ke tempat kerja dengan motor tuanya. Ia lalu pulang, menyapu halaman, menyiram tanaman, atau sesekali belanja ke warung. Suami yang ringan tangan, kata tetangga. Sedangkan Rania, meski usianya baru 19 tahun, sudah sangat mandiri. Ia baru saja lulus dari sekolah menengah atas dengan nilai membanggakan. Ia pandai memasak, suka membaca buku, dan kerap membantu ibunya membereskan rumah. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis sebaik itu menyimpan rasa yang begitu berat di dalam hatinya. Bagi Rania, rumahnya bukan lagi tempat yang nyaman. Ia tidak tahu kapan perasaannya mulai berubah, tapi ia bisa merasakannya semakin kuat setiap kali Jamal berbicara padanya. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena senang, tetapi karena waspada. Bukan karena perhatian yang tulus, tapi karena ia mulai menangkap sesuatu yang aneh dari cara pria itu menatapnya. Awalnya, Rania mencoba menyangkal perasaannya sendiri. Ia pikir dirinya terlalu sensitif, atau mungkin hanya salah paham. Tapi lama-kelamaan, ia sadar bahwa Jamal sering memperhatikannya diam-diam saat ia sedang menyapu halaman atau mencuci piring. Bahkan ketika ibunya ada di rumah, Jamal tetap saja mencari-cari cara untuk mengajaknya bicara sendiri. Komentarnya pun mulai terdengar tak biasa. "Kamu mirip ibumu waktu muda," katanya sambil tersenyum. Senyum itu tampak biasa bagi orang lain, tapi bagi Rania, senyum itu membuat perutnya mual. Ada satu malam yang sulit ia lupakan. Ibu Rania harus menginap di rumah adiknya yang sedang sakit. Rania tahu ia akan sendiri di rumah bersama Jamal sampai keesokan pagi. Ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mengurung diri di kamar, membuka buku pelajaran, dan mendengarkan musik melalui earphone. Namun suara langkah kaki dari luar kamar membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Jamal mengetuk pintu pelan. "Nia, kamu udah makan?" tanyanya. Suaranya terdengar biasa saja, tapi Rania tetap merasa tidak tenang. "Udah Pak," jawabnya pendek. Ia berharap pria itu segera pergi. Tapi Jamal masih berdiri di depan pintu. "Kita nonton TV bareng yuk, biar nggak sepi." Rania diam. Ia tak mau membuka pintu. Ia tahu, sekali saja ia keluar, ia tak bisa lagi merasa aman. Ia menahan napas, berharap pria itu menyerah. Dan akhirnya, langkah kaki itu terdengar menjauh. Tapi sejak malam itu, Rania tak lagi bisa tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Jamal bertingkah seperti biasa. Ia menyapa Rania dengan ramah, membuatkan teh hangat, dan bahkan meninggalkan uang jajan di meja. Makan, tapi semuanya terasa dingin. "Bapak minta maaf kalau semalam ganggu kamu ya," katanya singkat. Tapi mata Rania tetap tertuju pada teh yang mengepul itu. Ia tidak menjawab. Dalam hatinya, ia hanya ingin satu hal, segera keluar dari rumah ini. Rania belum bisa menceritakan semuanya pada ibunya. Ia takut, bukan takut dimarahi, tapi takut tak dipercaya. Sebab selama ini, ibunya selalu menganggap Jamal suami yang baik, yang sudah membantu mereka bangkit dari kesedihan setelah ayah kandung Rania meninggal. Kalau bukan karena Jamal, kita mungkin masih susah sekarang.
kata ibunya suatu kali. Kalimat itu menempel di kepala Rania. Ia merasa suaranya sendiri tidak akan pernah cukup kuat. Meski begitu, dalam diam, Rania mulai membuat rencana. Ia menulis setiap perasaannya dalam buku harian, menyusun kata demi kata yang ia harap suatu saat bisa menjadi bukti. Ia tahu, yang ia rasakan bukan hal biasa. Ia tahu, sesuatu di rumah ini tidak beres. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari, semua kebenaran itu akan ia ungkap. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rania duduk di sudut tempat tidurnya, berselimut sampai leher. Meski kipas angin pun tak menyala, cahaya dari lampu belajar di meja kecil menerangi buku-buku yang tak lagi ia sentuh sejak 1 jam lalu. Pikirannya penuh dengan kegelisahan yang tak bisa ia redam ketika rumah mulai sepi. Bunyi-bunyi kecil seperti derit kayu atau ketukan angin di jendela pun terasa mengerikan. Ia mencoba menenangkan diri, tangannya meraih ponsel, lalu menyalakan musik pelan. Tapi suara dari headphone tidak bisa menutupi suara langkah kaki yang mendekat. Langkah itu pelan, seperti disengaja, agar terdengar lembut. Jantung Rania berdegup makin cepat. Lalu, terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Tok, 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 Nia. Suara itu memanggil dengan lembut. Bapak cuma mau ngobrol. Sebentar aja, Rania memejamkan mata, menahan napas. Ia tidak menjawab. Dalam hati, ia berharap pria itu mengira ia sudah tidur, tapi ketukan kembali terdengar. Lebih pelan, lalu suara itu lagi. Dengan nada seolah tak bersalah, Bapak bawa roti. Kamu belum makan malam kan? Rania menggigit bibir bawahnya. Dengan suara pelan, ia berkata, saya sudah makan tadi. Pak, mau istirahat? Hening, beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Akhirnya langkah kaki itu menjauh. Tapi tak benar-benar hilang, ia bisa mendengar. Suara TV dinyalakan di ruang tamu. Rania tetap tak berani bergerak. Malam itu, ia tidur dengan lampu menyala, dan kunci pintu digenggam erat di telapak tangannya. Pagi harinya, saat matahari mulai masuk lewat sela tirai, Rania masih terjaga. Matanya sembab, tetapi ia tetap bangun untuk membantu menyiapkan sarapan sebelum ibunya pulang. Ia tahu ibunya akan tiba siang nanti, dan ia ingin segala sesuatunya terlihat biasa saja. Jamal duduk di ruang makan, menatap Rania sambil menyeruput teh. Maaf ya Nia, semalam ganggu. Bapak kira kamu belum tidur, katanya dengan senyum tipis yang membuat Rania merasa ingin menghilang. Tidak apa-apa, jawab Rania singkat, tapi dalam hati, ia ingin sekali pergi dari rumah itu. Jauh. Jamal lalu menyodorkan amplop putih kecil ke meja. Ini buat kamu, Bapak tahu kamu pengen beli tas baru kan? Rania tidak menyentuh amplop itu. Ia tahu, itu bukan hadiah, itu semacam cara agar ia diam. Ia lalu berdiri, mencuci piring, dan pura-pura tidak mendengar apa-apa saat ibunya pulang siang itu. Rania menyambut dengan pelukan erat. Ramlah tersenyum, mengusap rambut anak semata wayangnya. Loh, kok kamu jadi manja banget? Canda ibunya, tapi di balik senyum, Rania menahan air mata. Ia hanya ingin ibunya tahu bahwa ia butuh pelukan, meski tak bisa menjelaskan alasannya. Rania ingin sekali bercerita, tapi bagaimana ia bisa mengatakan sesuatu yang bahkan sulit diucapkan? Dalam hati, bagaimana jika ibunya marah? Bagaimana jika tidak percaya? Ia mencoba memberi kode. Bu, katanya sore itu, sambil menemani ibunya di dapur, kalau ada orang yang bikin kita nggak nyaman, walau dia keluarga, kita boleh bilang kan? Ramlah tertawa kecil. Loh, kamu ngomong apa sih? Yeay, aja boleh. Tapi kamu ngomong gini kenapa? Rania menunduk. Ia ingin membuka suara, tapi ada benjolan di tenggorokannya yang tak bisa ia dorong turun. Akhirnya ia hanya menggeleng. Nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Ramlah mengusap kepala Rania sambil tersenyum. Kamu anak baik. Kalau ada apa-apa, bilang aja ke ibu. Ya, ibu selalu percaya sama kamu. Kalimat itu menyentuh hati Rania. Tapi sayangnya, kepercayaan itu justru membuatnya takut. Ia tak ingin menghancurkan kepercayaan itu dengan cerita yang mungkin dianggapnya terlalu berlebihan. Ia belam sayap. Tapi ia tahu, suatu hari, ia akan bicara. Malam itu, setelah ibunya tidur, Rania duduk di meja belajarnya. Ia membuka buku harian, lalu menulis. Hari ini aku berhasil melewati malam lagi, tapi aku lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku ingin suara hatiku terdengar, tapi kapan waktunya tepat? Dengan pena yang bergetar, ia menutup buku itu perlahan, dan memeluknya seperti pelindung terakhir yang ia miliki. Hari-hari berlalu dengan langkah pelan, seolah waktu sengaja memperlambat dirinya untuk menambah beban Rania.
ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Menyapu, membantu ibunya, membaca buku, dan menonton televisi bersama keluarganya. Tapi setiap gerakan, setiap detik terasa berat karena ia selalu harus waspada. Yang membuatnya semakin sedih. Jamal terus bertingkah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia bersikap manis, bahkan lebih dari biasanya. Ia sering membawa oleh-oleh makanan, membantu memasak, dan sesekali membelikan barang-barang kecil untuk Rania, seperti jepit rambut atau camilan kesukaannya. "Bapak cuma pengen kamu senang," katanya suatu sore. Sambil meletakkan sebungkus kue di meja belajar Rania hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin bersikap kasar, tapi di dalam hati, ia merasa sangat tidak nyaman. Ia mulai merasa terjebak di rumahnya sendiri. Ada rasa bingung yang menumpuk di dadanya antara takut, kecewa, dan marah pada keadaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Karena tidak tahu harus bicara pada siapa, Rania mulai menulis lebih sering di buku hariannya. Ia mencatat semua perasaan, semua kejadian kecil yang terasa janggal, bahkan mimpi-mimpinya yang sering membuatnya terbangun tengah malam. Di dalam tulisan-tulisan itu, ia menemukan ruang aman, tempat ia bisa jujur tanpa takut disalahkan. Namun, ia juga tahu, menulis saja tidak cukup, ia harus punya bukti. Sesuatu yang bisa menjelaskan bahwa semua yang ia rasakan bukan hanya perasaan berlebihan. Maka sejak hari itu, ia mulai menggunakan ponsel tuanya untuk merekam percakapan atau tingkah laku yang ia rasa tidak wajar. Ia menyembunyikan ponsel itu di saku bajunya, atau di bawah meja saat makan bersama. Suatu sore, saat ibunya sedang ke pasar, Jamal menghampiri Rania yang sedang menyiram bunga. "Bapak senang kamu rajin begini," katanya, sambil menepuk pelan bahu Rania. Gadis itu sedikit mundur, tapi mencoba tersenyum. "Saya cuma bantu ibu, Pak." Ia tahu ponsel di sakunya sedang merekam, dan ia berharap suara itu cukup jelas. Setelah Jamal pergi ke dalam rumah, Rania langsung memutar ulang rekaman itu. Suaranya memang tidak terlalu keras, tapi cukup jelas menangkap nada suara Jamal yang terdengar terlalu akrab, terlalu dekat, meskipun tak ada kalimat kasar. Namun cara pria itu bicara tidak seperti ayah. Kepada anak, itu cukup membuat bulu kuduknya meremang. Hari berikutnya, Rania menunjukkan perubahan yang pelan tapi pasti. Ia mulai menjaga jarak lebih tegas, menolak ajakan Jamal untuk menonton TV berdua, atau duduk di ruang tamu terlalu lama. Ia juga mulai lebih sering menemani ibunya di dapur, atau berpura-pura sibuk di kamar jika hanya berdua dengan ayah tirinya. Namun, perubahan sikap Rania tak luput dari perhatian Jamal. "Kamu kok akhir-akhir ini kayak menghindar dari Bapak?" tanyanya suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Ramlah hanya menoleh sekilas, menunggu jawaban dari anaknya. Rania tersenyum tipis, berusaha bersikap biasa. "Enggak kok, saya cuma lagi banyak pikiran soal rencana kuliah," jawabnya. Ia ingin menjauh, tapi tanpa membuat suasana jadi aneh. Ia tahu, kalau ia terlihat terlalu menolak, Jamal bisa curiga. Tapi jika ia terlalu lembut, maka pria itu akan terus mencari celah. Ramlah ikut bicara. "Ya, mungkin dia lagi tegang karena belum pasti kuliah di mana." "Wajar sih," ibu itu lalu menyentuh tangan Rania dengan hangat. "Kamu jangan dipendam sendiri." "Ya, ibu selalu siap bantu." Mendengar kalimat itu, dada Rania seperti diremas. Ia ingin menangis. Ia ingin memeluk ibunya dan berkata, "Bu, tolong dengar aku." Tapi lidahnya keluh belum bisa. Belum saatnya. Namun di dalam hatinya, perlahan mulai tumbuh keberanian. Ia tahu, ia tidak akan diam selamanya. Ia sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana kebenaran akan lebih kuat daripada ketakutannya. Dan, ketika waktu itu tiba, ia ingin ibunya menjadi orang pertama yang tahu. Hari Sabtu sore, udara terasa lengket karena hujan baru saja reda. Rania duduk di balkon rumah sambil membaca buku. Tapi matanya tidak benar-benar menyerap isi halaman. Pandangannya kosong menatap ujung jalan. Dan pikirannya kembali melayang pada semua hal yang belum bisa ia ceritakan. Di balik ketenangan wajahnya, ada kegelisahan yang terus mengendap. Sejak ia mulai menyimpan rekaman dan menulis semua kejadian aneh dalam buku hariannya, Rania merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu, apa yang ia lakukan adalah bentuk perlindungan untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, menyimpan semua ini sendirian juga sangat melelahkan. Ia rindu merasa aman. Ia rindu bisa tertawa bebas tanpa harus berpura-pura. Menjelang malam, ibunya pamit untuk menghadiri pengajian di rumah tetangga. "Paling balik jam 9? "Ya,"
kata Bu Ramlah sambil mengenakan kerudung merah muda. Rania mengangguk pelan. Nggak apa-apa, Bu. Saya di rumah aja. Setelah Ibu Nia pergi, Rania langsung masuk ke kamar. Ia mengunci pintu, menyalakan musik lembut dari speaker kecil, dan duduk bersila di atas tempat tidur. Tapi baru beberapa menit, terdengar ketukan di pintu kamar. Suara itu sudah sangat ia kenal. Nia, kamu? Iya, Pak, jawab Rania. Saya lagi istirahat. Bapak mau nonton TV? Sendirian banget di luar. Temenin ya. Rania menarik napas panjang. Ia tidak mau membuka pintu. Saya capek, Pak. Lagi pengen tidur lebih awal. Sunyi, tak ada jawaban dari luar. Lalu langkah kaki itu menjauh. Tapi Rania tidak merasa lega. Ia justru semakin tegang. Ia duduk lebih dekat ke pintu. Ponsel di genggamannya. Berjaga-jaga, kalau harus merekam atau meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, suara televisi terdengar. Dari ruang tamu, Rania berusaha menenangkan diri. Ia mencoba kembali membaca buku. Kali ini sungguh-sungguh, tapi pikirannya tetap terbang kemana-mana. Di benaknya, ia mulai membayangkan satu pertanyaan besar. Apakah ini saatnya bicara? Setelah ibunya kembali, Rania tak bisa menyembunyikan rasa letih di wajahnya. Kamu sakit, Nia? Tanya ibunya sambil menyentuh kening anak gadisnya itu. Enggak, Bu. Jawab Rania pelan. Cuma nggak bisa tidur? Kenapa nggak bisa tidur? Mimpi buruk. Rania ragu. Tapi melihat wajah ibunya yang begitu lembut, begitu tulus, hatinya bergetar. Ia mengangguk pelan. Iya, Bu. Mimpi yang sama terus. Mimpi apa? Rania menunduk, tangannya menggenggam ujung bajunya. Ia ingin bicara. Lidahnya mulai bergerak tapi lagi-lagi, suara itu hanya sampai di tenggorokan. Ia takut ibunya menganggap ia salah. Atau lebih parah, tidak percaya sama sekali. Melihat raut Rania yang tak biasa, Bu Ramlah mengusap kepala putrinya. Kalau kamu belum bisa cerita sekarang, nggak apa-apa. Tapi jangan disimpan terlalu lama. Kadang, hal yang dipendam bisa jadi makin berat, Nak. Rania menoleh. Matanya berkaca-kaca, ia tidak menjawab. Tapi pelukan ibunya saat itu terasa seperti secercah cahaya. Ia merasa sedikit lebih kuat. Mungkin belum sekarang, tapi ia tahu waktunya akan datang. Hari-hari berikutnya, Rania mulai menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi sebagai latihan untuk bicara, ia menulis dengan hati-hati. Seolah sedang berbicara langsung pada ibunya, ia tulis semua dari awal perasaan tidak nyaman, tatapan yang mengganggu, ketukan di malam hari, dan betapa takutnya ia setiap kali harus sendirian di rumah. Ia menulis surat itu berulang kali. Ada yang ditulis dengan tinta biru, ada yang diketik diam-diam di komputer sekolah. Tapi belum ada satupun yang ia berani berikan. Semua surat itu disimpan rapi dalam kotak kecil di bawah ranjang, hingga suatu malam, saat hujan turun perlahan, dan suara gemericik terdengar dari luar jendela, Rania berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri lama sekali, lalu berbisik pelan, aku tidak salah, dan aku tidak sendirian. Itulah malam pertama ia bisa tidur dengan perasaan sedikit lebih ringan. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia tahu, dirinya mulai menemukan cara untuk bangkit. Ia hanya butuh satu langkah lagi dan ia sedang menuju ke sana. Perlahan, dengan keberanian yang tumbuh diam-diam di dalam hati, pagi itu terasa berbeda. Langit lebih cerah, dan matahari muncul malu-malu dari balik awan. Rania duduk di ruang tamu bersama ibunya yang sedang melipat pakaian. Ada jeda dalam obrolan mereka, namun tidak terasa canggung. Sejak malam hujan itu, Rania merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu, waktu untuk berbicara sudah semakin dekat di pangkuannya. Rania menggenggam sebuah amplop kecil berisi surat yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Surat itu adalah versi terakhir dari puluhan draft yang pernah ia buat. Tidak panjang, tapi cukup untuk menjelaskan semua yang selama ini ia rasakan. Ia tidak menulis dengan marah. Ia menulis dengan jujur, Bu. Katanya pelan, memecah keheningan. Iya, sayang, jawab ibunya sambil tersenyum. Rania menoleh, lalu menyerahkan amplop itu. Tangannya sempat ragu saat melepasnya. Ini, aku tulis buat ibu. Boleh dibaca sekarang? Ramlah menatap amplop itu sejenak. Ekspresinya berubah. Ia tidak bertanya, hanya mengangguk. Lalu membuka surat itu perlahan. Suara jam dinding terdengar lebih jelas ketika ruang itu tenggelam dalam keheningan. Mata Rania tak lepas dari wajah ibunya, mengamati setiap perubahan ekspresi. Butuh waktu beberapa menit bagi Ramlah untuk selesai membaca. Di akhir surat, tangannya gemetar ringan. Ia meletakkan kertas itu di meja dan menarik napas dalam-dalam.
matanya mulai berkaca-kaca. "Jadi, ini yang kamu rasakan selama ini?" tanyanya dengan suara parau. Rania mengangguk pelan. "Aku nggak tahu harus cerita bagaimana, Bu. Tapi aku takut ibu nggak percaya." Ramlah segera menarik Rania ke dalam pelukannya. Pelukan itu hangat dan lama, seperti ingin menebus waktu yang hilang. "Maafkan ibu, Nak. Maaf, ibu nggak peka. Ibu terlalu percaya. Ibu nggak lihat kamu sedang menderita di rumah ini." Air mata mereka jatuh bersamaan. Bukan tangisan kesedihan semata, tapi juga tangisan kelegaan. Rania akhirnya bisa berbicara, dan ibunya mendengarkan. Tak ada kemarahan. Yang ada hanya penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki semuanya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Dalam beberapa hari, Ramlah mengambil keputusan besar. Ia membawa Rania pergi dari rumah itu. Mereka tinggal sementara di rumah saudara perempuan Ramlah di kota sebelah. Suasananya jauh lebih tenang. Rania merasa seperti bisa bernapas kembali. Setelah berkonsultasi dengan pihak yang berwenang, Rania dan ibunya melaporkan semua kejadian yang pernah terjadi. Mereka tidak membawa kebencian, tapi membawa keberanian dan harapan. Semua tulisan dan rekaman yang disimpan Rania menjadi bagian dari cerita yang utuh. Cerita tentang seorang anak yang berani memilih untuk melindungi dirinya sendiri. Jamal tidak lagi hadir dalam kehidupan mereka setelah itu. Dan meski masih ada rasa takut yang kadang muncul dalam mimpi, Rania tahu hidupnya sedang mengarah pada tempat yang lebih baik. Ia kembali melanjutkan sekolahnya, dan perlahan mulai berbagi kisahnya di forum-forum daring dengan nama samaran. Rania sadar, ia bukan satu-satunya. Banyak remaja lain yang mungkin pernah merasa sepertinya terjebak di rumah yang seharusnya aman, tapi justru menjadi tempat yang paling menakutkan. Maka ia menulis bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuka jalan bagi suara-suara lain yang masih diam. Suatu hari, ia berdiri di depan kelas sebagai pembicara tamu untuk program kampus tentang perlindungan anak. Tangannya sempat gemetar, tapi begitu ia mulai berbicara, suaranya mantap. "Saya pernah merasa tidak punya siapa-siapa, tapi ternyata kita selalu bisa menemukan orang yang mau mendengarkan kalau kita cukup berani untuk bicara." Para mahasiswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Di antara mereka, ada yang menunduk dan menyeka air mata diam-diam. Kisah Rania menyentuh hati banyak orang. Bukan karena dramanya, tapi karena keberanian sederhana dari seorang gadis muda yang memilih untuk tidak tinggal diam. Setelah acara, seorang perempuan muda menghampirinya dan berbisik, "Terima kasih, Kak. Aku jadi berani mau cerita juga." Rania tersenyum. Itu lebih dari cukup. Ia tidak lagi merasa sendiri. Kini, setiap kali ia menatap langit pagi dari jendela rumah barunya, ia mengucap syukur dalam hati. Perjalanan hidupnya memang tidak mudah, tapi ia telah melewatinya dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Karena baginya, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah. Meski hati gemetar, dan hari ini, ia melangkah sebagai seorang yang bebas, utuh, dan tidak lagi diselimuti rahasia. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel This is Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.